orang ini mendoakan kamu untuk menjadi mualaf, termasuk papa nih tiap hari. Kira-kira gimana, nak? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas di mana Ustadz Agustan, anaknya yang masih Kristen, diajak ngobrol ya. Kemudian ujung-ujungnya dia meminta pendapat dari anaknya tersebut. Dia meminta pendapat bagaimana kalau kamu menjadi mualaf. Soalnya orang Indonesia atau jutaan orang yang mendoakan anaknya yang Kristen ini untuk bisa mualaf atau pindah agama atau meninggalkan kekristenan. Karena teman-teman, di dalam dialog mereka itu awalnya cita-cita anaknya ini ternyata mau jadi pendeta. Nah ternyata ada perubahan cita-cita teman-teman ya. Jadi sebelumnya supaya lebih seru, mari kita simak video mereka yang berikut ini. Terus apa yang membuat Cece menjadi batal cita-citanya menjadi pendeta? Apa yang membuat hatimu bimbang dan ragu? Apa yang membuat pilihan itu berubah, nak? Papa kan pengen tahu tuh. Aduh. Ya nggak apa-apa kalau pengen jadi pendeta, itu kan cita-cita ya, kita nggak bisa paksakan ya saudara ya. Seperti itu. Apa kira-kira? Biar juga pemirsa juga tahu apa kira-kira. Ya nggak tahu, lama-lama mikir rasanya berat aja gitu, susah ternyata kalau mau jadi pendeta. Harus ini itu, rajin ke gereja. Akunya aja udah 2 bulan lebih nggak ke gereja. Ya kan, terus belum lagi nanti ngurus pelayanannya apa segala macam. Terus kan gerejanya kan juga di Kopo, terus bolak-balik terus, capek juga lama-lama. Tuh, kalau jadi pendeta kan nggak harus di Kopo kan, punya gereja sendiri kan. Iya sih, tapi kan kayak aku malas pindah gereja lagi, harus kenal lingkungan lagi yang baru kan, berarti gitu. Kayak udah nyaman di sana aja, jadi malas. Enggak, itu kan jadi jemaat. Enggak, maksudmu tadi cita-citanya kan berubah nih, nggak jadi pendeta, apa alasannya? Iya, karena itu susah, rasanya berat. Beratnya di mana? Beratnya di mananya ya? Gak tahu, rasanya udah mikir aja kayaknya nggak bisa kalau jadi pendeta mah. Oh, gitu. Jadi pengusaha aja. Iya. Nah, jadi itu tadi ya psikolog ya. Orang seluruh Indonesia ini mendoakan Cici, mudah-mudahan mualaf. Gimana pendapatmu? Sekitar 1,5 juta lah ya, sampai 2 juta orang ini mendoakan kamu untuk menjadi mualaf, termasuk papa nih tiap hari. Kira-kira gimana, nak? Gak tahu lah, bingung. Bingung ya, alhamdulillah. Ya kita tidak mensyukuri kebingungannya, tidak ya, tetapi setidaknya anak saya yakin udah berpikir lah ya, bahwa iman, kalau Islam itu kan hidayah ya, bahwa anugerah hidup yang kekal itu adalah pemberian daripada Allah, sesuai dengan Alkitab. Hidup kekal adalah anugerah Allah, hidup kekal tidak didapat karena usaha atau upah. Jadi Cece pun berusaha nggak bakal bisa untuk memperoleh hidayah itu, untuk memperoleh kasih karunia itu, karena diberikan oleh Allah. Sama ya, bahwa Islam itu ya rahmatan lil alamin. Nah itu dia videonya teman-teman. Ini saya lihat muka anaknya itu ada mata kegelisahan ya, di matanya itu ada kegelisahan dan ada rasa sedih. Nah karena sebenarnya ada upaya dari Ustadz Agustan ini untuk bagaimana anaknya itu bisa menjadi mualaf, atau Agustan ini memiliki harapan besar ya, supaya anaknya yang satu ini bisa meninggalkan kekristenan. Bayangkan teman-teman, yang pertama tadi dia punya cita-cita untuk menjadi pendeta, itu cita-cita awalnya.
Dan saya kurang tahu apakah cita-cita tersebut selama ini didoakan atau bagaimana. Dan yang kedua, pertanyaan dari Agustan di mana dia menanyakan kepada anaknya bahwa bagaimana kalau misalnya kamu menjadi mualaf, karena ada jutaan orang yang mendoakan kamu. Tetapi jawaban dari anaknya itu sangat membingungkan ya, dan dia masih belum bisa menjawab. Nah, teman-teman, kita menanggapi hal yang pertama, yaitu cita-cita menjadi pendeta. Ini saya mau beritahukan ini kepada teman-teman semua untuk kita jadikan pelajaran ini dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa atau dialog yang seperti ini antara bapaknya yang mualaf dengan anaknya yang masih Kristen, ini bisa kita ambil pelajarannya bagi kita. Kalau cita-cita awalnya dari anaknya ini adalah mau atau ingin jadi pendeta, tapi ternyata di tengah jalan berubah. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa untuk menjadi hamba Tuhan itu bukan enak ya. Memang harus ada harga yang kita bayar. Nah, kalau anaknya tadi berkata bahwa dia tidak mau capek, dia malas, ya memang kalau sifat yang pemalas, memang kalau sifatnya tidak mau capek, maka itu tidak layak untuk jadi pendeta. Karena yang namanya menjadi seorang hamba, menjadi murid Kristus, itu yang pertama adalah rendah hati. Itu yang harus dimiliki. Rendah hati dan ketaatan, dan juga kesetiaan dalam pelayanan. Apapun risiko di dalam pelayanan itu harus tetap setia, dan harus taat, dan harus rendah hati. Nah, kalau kita tidak memiliki itu, teman-teman, maka kita tidak bisa bertahan dalam pelayanan. Apalagi kalau misalnya motivasinya itu bukan untuk melayani Tuhan. Seperti apa yang disaksikan oleh Agustan beberapa hari yang lalu, bahwa dia waktu menjadi pendeta, dia pengen dipuji. Dia pengen dikagumi orang. Nah, dia lebih mengasihi jemaatnya daripada keluarganya menurut pengakuannya. Nah, sebenarnya seorang pendeta tidak perlu memiliki motivasi seperti itu di dalam pelayanan, teman-teman. Jadi itu yang mau saya katakan untuk menjadi seorang pendeta. Yang pertama, itu adalah panggilan, dan panggilan itu merupakan sebuah anugerah, karena tidak semua orang itu dipilih untuk menjadi seorang pendeta. Tidak semua, hanya mereka-mereka yang memberi hati sepenuhnya untuk melakukan pelayanan Tuhan. Kalau hanya separuh hati kita berikan di dalam pelayanan, bukan sepenuh hati, maka sebaiknya tidak usah menjadi hamba Tuhan. Memang tidak enak jadi pendeta ya. Saya mau katakan aja kepada teman-teman semua. Tidak enak untuk menjadi pendeta. Karena ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Situasi-situasi mungkin mengganggu kenyamanan kita. Kalau mau jadi pendeta harus melewati semua itu dan menghadapi semua situasi dan kondisi. Baik buruknya situasi di lapangan harus kita hadapi. Itu namanya hamba, seorang hamba yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan lagi-lagi, panggilan seorang pendeta itu bukan karena keinginan, melainkan itu karena Allah memberikan panggilan secara khusus, memilih orang itu secara khusus untuk pekerjaannya. Tidak semua. Namun, teman-teman, saya mau katakan bahwa ukuran iman kita kepada Kristus, ukuran mengasihi Kristus, itu bukan seberapa lama kita melakukan pelayanan. Seperti Agustan, sudah berapa lama dia melayani sebagai pendeta? Mungkin bertahun-tahun. Tetapi itu tidak menjamin kesetiaannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan. Bahkan sekarang dia melawan Tuhan. Nah, dia melawan Tuhan, melawan anugerah itu, menolak kasih karunia itu. Nah, itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya bukan kepok membahas keluarga Agustan, tetapi saya mau mengambil peristiwa ini, kejadian ini, membagikan kepada kita semua untuk bisa menjadi pelajaran bagi kita semua orang-orang percaya. Nah, jadi kita mengasihi Tuhan itu bukan
berapa lama kita mengikut Tuhan. Karena orang yang benar-benar setia itu sampai mati dia tetap setia untuk melakukan pelayanan Tuhan. Tetapi kalau motivasinya melayani Tuhan itu sudah berbeda, maka suatu saat dia akan menjadi pengkhianat Tuhan itu sendiri. Yudas, teman-teman, kita ingat di dalam Alkitab cerita Yudas itu sudah berapa lama dia mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, melihat mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi pada akhirnya ya dia berkhianat. Karena memang motivasinya mengikut Yesus itu pada saat itu bukan untuk memberi hati, bukan untuk mau taat, tetapi untuk menjadi pengkhianat. Makanya bagi teman-teman semua, saya percaya bahwa banyak orang-orang percaya yang rindu melayani Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya kita pun bisa menjadi berkat bagi semua orang, baik itu dari tindakan kita, perkataan kita, dan lain sebagainya, itu sudah cukup bagi kita itu menjadi pelayannya Tuhan. Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, jadi itu dia teman-teman, yang pertama. Yang kedua tadi dia menanyakan, bagaimana kalau misalnya Cece menjadi seorang mualaf nih. Nah, kemudian anaknya bingung sendiri. Matanya penuh kegelisahan. Kalau dia tolak mentah-mentah ayahnya ini, atau pertanyaan ayahnya ini, maka ayahnya pasti mungkin saja tersinggung. Nah, sebenarnya anaknya ini dia sedang menjaga perasaan bapaknya. Nah, karena bapaknya juga kan menanyakan dengan baik-baik dan bilanglah tidak ada unsur pemaksaan. Ini hanya di layar aja ya, kita nggak tahu di belakang layar. Nah, hanya di layar aja baik-baik, tidak memaksa seolah-olah ya. Tapi kita nggak tahu. Nah, kita percaya bahwa pengaruh Agustin ini terhadap anaknya yang Kristen ini itu sangat kuat sekali. Bisa saja hampir tiap hari dia mengajak anaknya ini meninggalkan Kristen atau menjadi seorang mualaf. Nah, pasti itu. Kemudian ketika dia menyamakan apa isi Alkitab dengan apa yang diajarkan di dalam agamanya yang sekarang, yaitu masalah kasih karunia, ketika dia berkata kepada anaknya, sama dengan yang ada di Alkitab. Keselamatan itu merupakan anugerah katanya, kasih karunia yang tidak didapat oleh karena usaha. Dia mencoba menyamakan ajarannya dengan ajaran Alkitab, supaya anaknya ini bisa berkata iya di dalam hatinya, oh iya ya, betul sama ya. Padahal memang jauh berbeda konteksnya. Berbeda konteksnya dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu. Ketika dia berkata kamu diselamatkan itu karena kasih karunia, itu bukan hasil usaha dan pekerjaan. Jadi maksud Paulus di situ bukan karena usaha kita berbuat baik, bukan karena usaha kita atau pekerjaan kita untuk meraih surga itu, melainkan pekerjaannya Kristus di atas kayu salib. Nah, itu sebenarnya konteks yang dibahas oleh Paulus. Jadi saya yakin bahwa anaknya ini ada banyak tahu dia firman Tuhan mengenai jaminan-jaminan keselamatan di dalam Alkitab. Yakin saya bahwa dia banyak tahu firman Tuhan masalah kepastian-kepastian keselamatan. Namun bayangkan teman-teman, betapa sedihnya anaknya ini kalau misalnya orang tuanya memaksa dia dari hal yang pasti menjadi hal yang mudah-mudahan. Yang awalnya tadi dia sudah pasti diselamatkan, dia mengimani semua perkataan Yesus bahwa hanya Yesus jalan dan kebenaran dan hidup, tiba-tiba dicabut atau ditarik dia dari kasih karunia itu, ditarik dia dari anugerah itu, dipindahkan. Saya sedih melihat anaknya ini, ya memang ada, lihat wajahnya, mukanya itu ada rasa gelisah, ada rasa sedih sebenarnya. Tapi bagaimana dia juga menjaga perasaan orang tuanya. Nah teman-teman, apa yang menjadi pergumulan anak ini, ya kiranya Tuhan bisa membuka jalan keluar. Karena ini satu dilema teman-teman. Dalam keluarga mereka, dilemanya ya kalau
dia tidak ikut dengan perkataan bapaknya, maka bagaimana dengan perasaan bapaknya itu sendiri? Nah, kalau juga dia ikut, maka anak ini juga melekat hatinya kepada Kristus. Nah, jadi ini satu dilema. Hanya ada dua pilihan kepada anaknya ini, memilih Kristus atau memilih ayahnya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa yang mengasihi ayah dan ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Boleh kita mengasihi orang tua kita, tapi jangan melebihi kasih kita kepada Tuhan. Itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.